Salam, salam bahagia. Perkenankanlah pada kesempatan ini saya hendak melanjutkan sharing sebelumnya tentang mengapa Tuhan Yesus Kristus tidak dipercaya oleh saudara-saudaranya sendiri, ditolak di kampungnya, ditolak di kotanya, kemudian ditolak oleh para tua-tua, para imam kepala, demikian pula para ahli Taurat. Dan kemudian Tuhan Yesus Kristus juga masih ditolak oleh orang Yahudi yang juga ditolak oleh angkatan ini, disebut di dalam firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus setiap hari bergaul bersama dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai anak Yusuf dan Maria, sebagai anak tukang kayu. Kemudian ketika mereka melihat Tuhan Yesus Kristus bisa membuat mujizat, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa menyembuhkan orang kerasukan setan, bisa menyembuhkan orang yang buta, yang tuli, bahkan bisa membangkitkan orang yang sudah mati, mereka tidak percaya. Demikian pula selain para saudara Tuhan Yesus Kristus, juga orang-orang di kampungnya, orang-orang di kotanya yang tahu tentang latar belakang Tuhan Yesus Kristus sebagai anak Yusuf, sebagai anak tukang kayu, mereka tidak melihat tentang kemujizatan Tuhan, apa yang sudah diperbuat Tuhan, pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah dikerjakan Tuhan. Tetapi melihat latar belakang Tuhan Yesus Kristus sebagai orang seperti mereka pada umumnya. Jadi ketika Tuhan Yesus Kristus membuat mujizat, membuat karya yang agung mulia, dapat mengajar dengan penuh kuasa, mereka tidak bertanya. Mereka tidak merenungkan, mengapa Tuhan Yesus Kristus bisa berbuat mujizat dan pengajarannya penuh kuasa. Tetapi dia terpaku dengan latar belakang Tuhan Yesus Kristus sebagai anak Yusuf. Tuhan Yesus Kristus dianggap mereka seperti orang biasa pada umumnya seperti mereka. Kemudian Tuhan Yesus Kristus ditolak oleh para tua-tua dan kemudian oleh para imam kepala dan juga ahli Taurat karena mereka dengki dan iri kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus dari latar belakang keluarga sederhana, tetapi dapat membuat mujizat yang spektakuler, dapat mengajar dengan penuh kuasa, yang mereka tidak bisa lakukan. Dengki dan iri, dan kemudian khawatir bahwa nanti posisinya, kedudukannya akan diambil alih oleh Tuhan Yesus Kristus. Popularitasnya akan diambil oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini saya hendak melanjutkan dan menambahkan bahwa orang Yahudi pun menolak Tuhan Yesus Kristus, walaupun mereka juga tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus dapat membuat mujizat, telah mengajar dengan penuh kuasa. Dia tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus itu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Dia katakan, orang Yahudi tidak mau merenungkan mengapa Tuhan Yesus Kristus dapat melakukan hal-hal mujizat yang penuh kuasa. Menurut pemahaman saya, orang Yahudi mendapatkan pengajaran keberagamaan secara doktrinal. Jadi, dia justru lupa esensi di dalam pengajaran
keagamaan, tentang firman Tuhan, tentang Alkitab Perjanjian Lama. Bahwa di dalam Perjanjian Lama sudah dinubuatkan dari Kejadian, di Mazmur, di Yesaya, di Mika, dan di kitab-kitab yang lain, bahwa Tuhan Yesus Kristus hadir menjadi juru selamat manusia. Tetapi mereka hanya mendapatkan pengajaran secara doktrinal bahwa Tuhan Yesus Kristus telah menghujat Tuhan. Karena Tuhan Yesus Kristus bersabda bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah satu dengan Bapa. Jadi, karena Tuhan Yesus Kristus dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, dapat membuat mujizat, dapat mengajar dengan penuh kuasa, karena Bapa ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus bersama Bapa. Bapa dan Tuhan Yesus Kristus adalah satu. Tetapi orang Yahudi tidak percaya. Jadi, saudara Tuhan Yesus Kristus, orang-orang di kampung, dan kemudian orang di kotanya Tuhan Yesus Kristus tidak percaya karena hanya melihat sosok latar belakang Tuhan Yesus Kristus. Justru yang lebih parah lagi adalah tua-tua, para imam kepala, dan ahli Taurat yang jelas-jelas memahami tentang firman Tuhan. Mereka setiap hari menekuni firman Tuhan. Barangkali sampai hafal, sampai mengelotok gitu ya. Sampai ngelotok kalau bahasa Jawanya. Tetapi firman Tuhan, kitab suci hanya sekedar dihafalkan, tidak dihayati, bukan menjadi firman yang hidup. Sehingga tidak mengubah sikap hidupnya yang masih ada sifat-sifat atau karakter kedagingan, yaitu dengki, iri, kebencian, kemarahan. Padahal di dalam Perjanjian Lama juga sudah difirmankan tentang kasih. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, dan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi mereka tidak masuk kepada hal-hal yang substansial, yang esensial seperti itu. Kemudian karena para tua-tua, para imam kepala dan para ahli Taurat di dalam memahami tentang firman Tuhan juga tidak penghayatan, hanya menghafal, tidak sebagai firman yang hidup, maka mereka mengajar kepada orang Yahudi juga dengan cara-cara doktrinal saja, tidak secara renungan hakiki dasar-dasar firman Tuhan yang hidup. Sehingga orang Yahudi pun memahami sekedar pemahaman secara doktrinal bahwa Tuhan Yesus Kristus telah menghujat Tuhan. Mereka tidak memahami bagaimana firman Tuhan, bagaimana kedalaman firman Tuhan. Kedalaman firman Tuhan adalah kasih. Kedalaman firman Tuhan telah memberikan nubuat bahwa akan hadir Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Demikian ringkasnya. Dan juga Tuhan Yesus Kristus menyampaikan bahwa selain orang Yahudi yang menolak, juga angkatan ini. Yang maksudnya angkatan ini adalah orang-orang yang pengen minta tanda, tapi setelah diberi tanda-tanda, mujizat tentang Tuhan yang berkuasa dalam mengajar, pun masih belum percaya dan masih minta tanda lagi. Jadi orang-orang angkatan ini, orang-orang yang disebut angkatan ini, diberi tanda apapun juga, bahkan tanda kebangkitan orang mati pun, mereka tidak akan percaya. Terus saja. Karena di dalam dirinya memang tidak ingin percaya. Diberi tanda-tanda yang spektakuler apapun, mereka tidak percaya. Jadi saudara-saudaraku, puji syukur pada Tuhan bahwa kita hidup
setelah 2000 tahun. Sehingga kita sungguh-sungguh saat ini dipanggil dan dipilih Tuhan. Kita dapat bersyukur bahwa kita sudah memahami bahwa Tuhan Yesus Kristus bukan hanya manusia biasa. Jadi pemahaman kita bukan menggunakan logika kemanusiawian. Memang benar, secara akal logika manusia tidak mungkin menjadi Tuhan. Jadi sekali lagi, pemikiran manusiawi, akal logika akan mengatakan manusia tidak mungkin menjadi Tuhan. Dan itu benar. Jadi manusia tidak mungkin menjadi Tuhan. Itu saya juga setuju. Tetapi ketika pemikiran di luar pemikiran logika, kita akan dapat memahami, meyakini bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Agung Mulia, Tuhan yang Maha Kasih dapat menjadi manusia. Tuhan bisa menjadi apa saja, saudara-saudaraku. Tetapi mengapa menjadi manusia? Karena Tuhan sungguh-sungguh Maha Kasih kepada manusia. Sekalipun manusia sudah jatuh dalam dosa. Jadi, karena manusia sudah jatuh dalam dosa, dan Tuhan Maha Kasih, Tuhan berkenan menjadi juru selamat manusia dengan cara Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Sejati, berkenan merendahkan diri menjadi manusia. Mengapa harus menjadi manusia? Ya karena yang berbuat dosa adalah manusia. Maka harus ada sosok manusia yang suci, yang mau turun ke dunia untuk menjadi juru selamat manusia. Karena orang atau manusia yang dapat menebus dosa manusia harus manusia tetapi yang suci. Dan itu tidak ada lagi karena semua manusia di dunia sudah jatuh dalam dosa, sudah kehilangan kemuliaan dari Tuhan. Jadi semua manusia di dunia ini sebaik apapun juga, sehebat apapun juga, tidak bisa menyelamatkan dirinya, apalagi menyelamatkan manusia yang lain. Jadi harus manusia yang sejati. Nah, manusia yang sejati tidak ada, maka Tuhan yang berkenan menjadi manusia yang sejati, manusia yang suci. Tapi itu belum cukup. Jadi manusia yang sejati berkenan turun merendahkan diri di dunia, kemudian dianiaya, diremehkan, dihina, yang harusnya dialami oleh manusia yang berdosa, dan juga berkenan merelakan, mencurahkan, mencucurkan darahnya dalam kematian yang terbunuh. Karena dosa manusia harus ditebus oleh manusia yang suci, yang berkenan mau menderita, dan mau mencurahkan darahnya. Karena dosa manusia harus ditebus oleh darah manusia yang suci dan mau rela terbunuh mencurahkan darahnya yang suci dan kudus. Jadi kita harus melihat posisi Tuhan Yesus Kristus adalah memang sebagai manusia yang sejati, yang berkenan merendahkan diri untuk bersama-sama hidup bersama dengan manusia, dan kemudian berkenan rela menderita yang harusnya ditanggung oleh manusia, berkenan beliau menanggung penderitaan akibat manusia. Dan lebih lagi, Tuhan sebagai manusia berkenan untuk rela darahnya tercurah dalam kematiannya yang sungguh menderita demi menyelamatkan dan menebus manusia. Dan kemudian Tuhan bangkit kembali setelah dalam kematiannya, karena Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi lengkap, sempurnalah sudah amanat agung, Tuhan sudah melawat, menyelamatkan, dan menebus manusia. Jadi Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Suci, Tuhan yang Maha Sejati, turun ke dunia,
menjadi manusia yang sejati, manusia yang suci, tanpa dosa, dan berkenan menjadi juru selamat dan menebus manusia. Maka saudara-saudaraku, bersyukurlah kita dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Kita sudah ditebus dengan darah yang kudus dan mahal harganya, melampaui daripada harta di dunia ini, melampaui daripada kedudukan, posisi, jabatan apapun di dunia ini. Maka jangan sia-siakan keselamatan dari Tuhan, penebusan dari Tuhan. Tuhan yang mau menjadi manusia, menjadi juru selamat manusia. Dengan kita dapat hidup taat dan setia kepada Tuhan, hidup kudus, hidup yang sesuai dengan perintah Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan, dapat menjadi berkat bagi sesama demi kemuliaan nama Tuhan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam, salam bahagia, Tuhan memberkati.